Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat ya. Oke, mohon maaf. Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini Bapak saya akan kembali sharing suatu video pembelajaran atau tayangan tentang pembelajaran kelas 6 modul Aki-Bagi dengan tema pembelajaran yaitu kekayaan alam Indonesia. Oke, anak-anakku atau rekan-rekan YouTubeku, rekan-rekan subscriber, mohon maaf baru bisa upload karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya baru bisa upload kembali pada hari ini. Oke, langsung saja kita akan membahas pembelajarannya. Sebelum kita belajar, tentu disiapkan dulu alat tulisnya. Ya, kekayaan alam Indonesia. Tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah. Bahkan negara kita itu sering disebut sebagai negara Atlantisnya dunia karena kita tahu kan, perlu kalian tahu bahwa Atlantis adalah suatu negara yang subur, makmur, dan jaya. Nah, karena kesuburan, kemakmuran, dan sumber daya yang melimpah di Indonesia, maka Indonesia sering kerap kali disebut sebagai negara Atlantis. Bahkan ada suatu lagu yang dimana ketika seorang melempar kayu itu akan jadi tanaman. Itu karena saking suburnya Indonesia. Itu filosofi ya. Oke, langsung saja. Ada beberapa hal yang Bapak akan sampaikan kepada kalian mengenai kekayaan alam Indonesia itu. Mungkin Bapak hanya akan memberi tayangan 4 saja ya, 4 contoh kekayaan alam yang ada di Indonesia yang sangat diinginkan oleh negara lain. Oke. Yang pertama, keanekaragaman hayati, biodiversitasnya itu bagus sekali. Dianugerahi dengan kondisi geografis yang strategis dan iklim tropis, Indonesia menjadi hunian yang nyaman dan ideal bagi berbagai flora dan fauna. Tentunya di bawah laut ya. Oke, laut di Indonesia itu sangat cantik. Ketika boleh dilihat di YouTube, Raja Ampat itu salah satu kekayaan biodiversitas Indonesia yang sangat indah. Ini kekayaan alam ini itu bisa terjadi karena kondisi geografis Indonesia yang strategis dan juga iklimnya itu iklim tropis di Indonesia. Jadi sangat nyaman dihuni oleh berbagai macam flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati. Dilansir dari mangabai.com, Indonesia menempati posisi ketiga setelah Brazil dan Kolombia dari pemeringkatan negara-negara dengan tingkat biodiversitas di dunia. Wow, ketiga ya di dunia ya, itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Jadi ketika kalian besar, misalkan ada yang bertugas di daerah laut, silakan tolong sangat dijaga ya keanekaragamannya, tolong dijaga keindahannya, dan jauhi atau peringati orang-orang yang atau nelayan-nelayan yang menangkap ikan dengan cara dibom ya. Itu. Oke. Dalam tempat itu diketahui ya, di sini bisa dilihat ada beberapa persen yang kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia ya. Ada 4,6% jenis amfibi, ada 12,2 jenis mamalia, 7,1 jenis reptil, 14,1 jenis ikan, dan 10,9 jenis tumbuhan berpembuluh. Di sini ikan di Indonesia sangat beragam, jadi wow,
cukup banyak ya, 14,1% jenis ikan yang ada di Indonesia sedunia itu ya. Oke, ini adalah contoh pertama kekayaan alam, kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu budaya dan penduduknya. Wah, Indonesia sangat banyak sekali budayanya ya. Dari mulai bahasa, rumah, pakaian, tarian, dan sebagainya. Indonesia itu sangat beragam. Tapi inilah salah satu kekuatan Indonesia. Dari keberbedaan itu, Indonesia tetap bisa menjaga kedaulatannya. Setiap negara punya budaya yang berbeda-beda, tapi Indonesia memiliki budaya yang justru membuat warga asing tergoda, yakni budaya yang selalu mengajarkan saling menerima perbedaan, bertegur sapa, saling senyum, gotong royong, dan menghormati yang lebih tua. Nah, itu orang Indonesia sangat terkenal dengan keramahannya oleh turis-turis asing. Jadi barang siapa yang tidak ramah, itu berarti bukan orang Indonesia. Seperti itu kawan-kawanku. Nah, tak heran jika orang-orang Indonesia selalu disebut sebagai orang-orang yang sangat ramah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Rogue Guides, salah satu web yang menyajikan panduan untuk berpetualang ke negara-negara asing, bagi para petualang terungkap bahwa Indonesia menempati posisi ke-6 dari 10 negara yang nyaman dikunjungi karena penduduknya yang ramah dan ringan tangan. Ringan tangan ini selalu gampang memberi maksudnya ya. Itu. Selanjutnya Indonesia. Oke, Bapak cek dulu waktu ya, karena harus 10 menit agar tidak terlalu lama. Sebentar. Kita baru 7 menit, kita masih ada waktu 3 menit lagi. Oke, selanjutnya. Ya, salah satu kekayaan Indonesia selanjutnya adalah barang tambang. Indonesia memiliki barang tambang yang beraneka ragam dan terbesar di darat maupun laut. Berdasarkan data dari Indonesia Mining Association, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang meliputi minyak, gas alam, emas, timah, tembaga, dan nikel. Dengan kekayaan bahan tambangnya, Indonesia masuk 10 besar sebagai produsen barang tambang mentah di dunia. Wah, di Indonesia itu barang tambangnya sangat melimpah ya. Dari mulai emas dan sebagainya. Tapi sayangnya Indonesia itu belum bisa mengolah sepenuhnya barang tambang yang dimiliki oleh negara kita. Jadi kita hanya kebagian berapa persen dari hasil kekayaan alam kita. Ini sangat rumit ya. Dari para ahli saja untuk lepas dari para asing untuk memproduksi barang tambang itu sangat sulit. Tapi semoga dengan generasi-generasi kalian, generasi-generasi keemasan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, semoga Indonesia bisa lepas dari permasalahan mengenai pengolahan barang tambang, dan semoga Indonesia bisa mengolah barang tambang sendiri sehingga kita bisa melunasi kekurangan maksudnya utang negara kita, dan kita bisa menjadi negara yang sangat maju. Maka dari itu terus semangat. Oke, itu adalah barang tambang. Selanjutnya adalah penghasil kakao berkualitas. Ada yang tahu kakao itu apa? Kakao itu adalah cikal bakal dari suatu coklat ya. Jadi di Indonesia itu kakaonya sangat berkualitas. Asal mula coklatnya sangat berkualitas. Indonesia merupakan salah satu produsen beberapa komoditas pertanian terbesar di dunia. Ada kakao, ada kopi, dan rempah-rempah adalah 3 komoditas paling banyak diekspor dengan kualitas terbaik di dunia itu. Contohnya saja kakao. Berdasarkan data BPS pada tahun 2016 lalu, Indonesia menempati posisi ketiga dunia sebagai penghasil kakao terbanyak. Tentu sebagai penghasil kakao terbanyak dan berkualitas, coklat khas Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Ya, itu ya.
Jadi banggalah kalian sebagai orang Indonesia, karena Indonesia itu adalah negara yang penuh dengan kekayaan alam. Tinggal kita sebagai anak bangsa, sebagai pemilik negara Indonesia harus ya untuk mengolah semuanya secara mandiri agar hasil yang diperoleh itu bisa untung dimiliki oleh Indonesia itu ya. Jadi terus semangat belajar kalian agar kalian bisa menjadi generasi penerus bangsa, generasi yang bisa memajukan bangsa Indonesia. Tuh. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Silakan, masih banyak lagi kekayaan Indonesia yang bisa kamu ketahui secara lebih spesifik. Boleh kamu cari di internet, di buku, atau di mana saja tentang kekayaan alam di Indonesia. Oke, terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.